Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Panik ya. Hadirin segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Hakul Yakin, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan fikih dengan Kitabatul Qorib, dan mohon maaf sampai malam ini belum bisa tayang layarnya, ada masalah mungkin di jacknya. Dan pada malam ini di kitab yang Bapak pegang yaitu di halaman 144. Di halaman 144 baris kedua dari bawah ada faslun fil awqatil lati tukrahu sholatu fiha. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Quran surah Fatihah, seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan sebab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar. Keluarga kita semoga menjadi keluarga yang soleh dan soleha semuanya. Seperti Rasulullah, bil khatim alif hadal kitab wa bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Pasal kali ini akan menjelaskan
fi bayanil awqati, waktu-waktu, sejumlah waktu, beberapa waktu, allati tukrahu sholatu fiha, yang makruh bagi kita melaksanakan sholat fiha, pada waktu-waktu itu. Yang tersebar di masyarakat, waktu ini disebut haram, yang padahal di dalam kitabnya bukan haram tetapi makruh. Haram sholat habis asar, haram sholat habis subuh. Baca kitabnya bukan haram, makruh. Apa bedanya larangan-larangan juga? Beda, bos. Kalau haram itu mentok, mayusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu, yang melaksanakan dapat dosa, yang meninggalkan dapat pahala. Itu haram. Sedangkan makruh tidak demikian, nggak sampai dapat siksa walaupun melaksanakannya. Beda. Tolong mulai malam ini robah ya kalimatnya, bukan haram tapi makruh. Ada kemungkinan di jack laptopnya juga Kang Andi ini. Ada kemungkinan di jack laptopnya juga. Sudah dicoba laptop yang lain? Belum. Coba yang laptop yang lain. Kalau laptop yang lain masuk, berarti laptop saya yang harus diservis ceknya. Tahriman dengan makruh tahrim, bukan haram tapi makruh tahrim. Di mana dikatakan makruh, kama fi raudhah, seperti penjelasan Imam Nawawi yang ada dalam kitab Raudhah, wa Syarhil Muhadzab, dan juga kitab Syarah Muhadzab. Huna, dan di sini. Bahkan di kitab yang lain, wa tanzihan, dan makruh tanzih, bukan tahrim tapi tanzih. Di mana dikatakan hukum makruh tanzih? Fit tahqiqi, di dalam kitab tahqiq, wa Syarhil Muhadzab, dan kitab Syarah Muhadzab. Dua kitab tahqiq dan Syarah Muhadzab menyatakan bukan makruh tahrim, tidak sampai makruh tahrim, tapi hanya makruh tanzih, yang levelnya lebih rendah. Di dalam kitab tahqiq dan di dalam kitab Syarah Muhadzab, lihat fi nawaqidil wudu, di dalam bab penjelasan nawaqidil wudu. Wal farqu bainahuma, apa perbedaan makruh tahrim dan makruh tanzih? Sama-sama makruh, tapi yang lain dikatakan tahrim, yang satunya dikatakan tanzih. Wal farqu bainahuma annal ula ma kanat binahyin jazimin, bahwa dikatakan di dalam kitab Raudhah dan Syarhil Muhadzab ada makruh tahrim karena binahyin jazimin, ada larangan yang pasti. Sedangkan wasaniyatu,
Yang kedua, maka dikatakan makruh tanzih, maka nasbinahin ghairi jazimin, larangannya tidak pasti, nyaris tidak ada larangan. Wal farqu bainal haram wal karahah, wa qaratu tahrim annal awwal daliluhu la yahtamilu ta'wil. Sedangkan wasani yahtamilu mengacu kepada ilmu balaghah. Ilmu itu ada dua, ada ilmu nadhari, ada ilmu daruri. Apa bedanya? Wan nadhari mahtaja li ta'ammuli wa aksuhu huwa daruriyul jali. Nah, yang mengatakan makruh tahrim la yahtamilu ta'wil, itu tidak ditakwil lagi. Jadi asal begitu ya begitu. Semacam mereka yang mengatakan yang tidak ada di zaman Rasulnya bid'ah, itu tidak ditakwil lagi. Sedangkan wasani yahtamilu, sedangkan yang mengatakan makruh tanzih itu hasil takwil, hasil pertimbangan, hasil penelitian, ternyata tidak haram, tidak makruh tahrim. Jadi boleh dikatakan yang mengatakan makruh tahrim itu sembarang, asal ngomong, tidak ditakwil dulu, tidak diteliti dulu. Yang kedua, pemahaman yang kedua, tahqiq dan syarih muhadzab, mengatakan makruh tanzih itu hasil penelitian menjadi sebuah natijah perpaduan antara muqaddamah sugro dan muqaddamah qurra, timbul natijah. Nah, maka natijahnya bukan lagi makruh tahrim tetapi makruh tanzih, menggunakan ilmu nadhari. Dan kita tidak boleh menggunakan ilmu daruri, harus nadhari. Semua harus terpikir, semua harus ada kalkulasinya. Kenapa kulla bid'atin dolalah itu masuk kepada kul jami, kul majmu, bukan kul jami? Karena contohnya di dalam surat Al-Kahfi ada ayat 79, kalau diteliti kulla bid'atin dolal itu sama dengan kulla safinatin ghasba. Kulnya bukan kul jami tapi kul majmu. Ini kalau dibawa ngaji begini pusing gak sih? Hah? Karena ini kelas santri ngajinya. Karena yang suka ngomong haram habis sholat habis asar haram. Itu kayak santri banget gitu, ngeharam-haramin gitu. Kayak kiai banget tuh, melarang-larang orang. Bahkan saya pernah mendapat penuturan dari jamaah. Ada jamaah yang rajin ngaji, ikut pengajian saya. Kemudian dia lagi main, lagi silaturahmi ke rumah besannya. Lalu di daerah situ ada orang yang meninggal. Meninggalnya jam 1, diurus-urus. Selesai sholat asar, kata jamaah yang rajin ngaji sama saya, karena dia juga di sono besannya tokoh, ditanya oleh besannya, bagaimana besan ini kita sholat asar dulu apa sholat maghrib dulu? Kata jamaah yang rajin ikut ngaji sama saya, beliau bilang lebih baik kita sholat asar dulu baru sholat maghrib. Nah, ustadz yang di sono mendengar, dasar siap tuh darai ngaji haram, nges asar mah nyolat ke mait haram hukumnya, ada sholat habis sholat asar. Nah ini. Padahal kata beliau itu, kata jamaah saya itu kiai setempat itu mengatakan dasar goblok nggak mau ngaji. Nggak boleh ada sholat setelah sholat asar. Nah, kita bongkar sekarang, bener nggak? Saya simpulkan, kata-kata haram salah, yang benar makruh. Makruh tahrim itu
menggunakan daruri. Setelah menggunakan ilmu nadhari, ternyata makruhnya tanzih. Setelah penelitian lebih dalam, ternyata makruhnya tanzih dari hukumnya. Kapan saja? Yuk kita lanjutkan. Wa khamsatu awqatin, dan 5 waktu. La yusalla fiha, tidak boleh dilakukan sholat di waktu tersebut, illa sholatun, kecuali sholat laha sababun, yang mempunyai sebab. Imma mutaqaddimun, imma sebab yang mendahului. Apakah sebab itu termasuk sebab mendahului? Kal faitati, seperti sholat yang ketinggalan, sholat faitah, sholat yang ketinggalan. Au muqarinun, atau sebab yang berbarengan. Kasolatil kusufi, seperti sholat gerhana matahari. Wal istisqa, dan sholat istisqa. Stop sampai di situ. Kita jelasin dulu, detil dulu, karena ini masalah udah viral di masyarakat. 5 waktu yang kita dilarang melaksanakan sholat di waktu 5 ini, illa sholatun laha sababun, kecuali sholat yang mempunyai sebab. Kalau sholat yang mempunyai sebab, berarti dilarang apa enggak? Tidak. Karena diistisna oleh lafaz illa. Definisi istisna itu adalah ikhraju syai'in an hukmin yatanawaluhu ghairuhu, mengeluarkan sesuatu dari hukum yang berlaku menjadi tidak berlaku. Di awal dikatakan dilarang sholat, dengan diistisna oleh lafaz illa, berarti keluar dari larangan menjadi tidak dilarang. Itu fungsinya illa. Fungsinya istisna itu ikhraju syai'in an hukmin yatanawalhu ghairuhu. Salat apa saja yang tidak dilarang? Salat yang mempunyai sebab. Sebab apa? Mutaqaddimun, apakah sebabnya yang mendahului? Au muqarinun, atau sebab yang berbarengan. Apa sebab sholat yang mendahului? Kal faitati, seperti sholat faitah, seperti sholat yang pernah ketinggalan lalu dilakukan di qadha di waktu yang dilarang. Nah, sampai di sini saya bertanya kepada Bapak. Biasanya ambil salah satu contoh saja yang umum. Waktu yang dilarang sholat ini biasanya bis asar. Ketika Bapak melaksanakan sholat sehabis asar, kira-kira sholat apa yang Bapak lakukan? Pernah melaksanakan sholat habis asar? Pernah. Sholat apa kira-kira yang dilakukan? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu menjadi boleh karena ada sebab
sebabnya kita masuk ke masjid, maka dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Itu sababun muqarinun, sebab yang berbarengan. Karena berbarengan kita masuk ke masjid, dianjurkan sholat tahiyatul masjid, itu namanya sebab muqarin, maka tidak dilarang. Ada yang jawab di belakang, sholat syukur wudu. Kenapa sholat mensyukuri wudu? Wudunya sudah selesai apa belum? Sudah, berarti ada sebab yang mendahului. Karena itu didahului oleh wudu yang selesai, mensyukuri wudu, melaksanakan sholat sunnah. Itu tidak dilarang lagi karena ada sebab. Apalagi sholat apa lagi? Hah? Sholat qadha. Sholat qadha itu termasuk sebab mutaqaddimun, karena kita ketinggalan sholat tadi atau kemarin atau lusa, maka waktu itu karena ada waktu kita qadha habis asar, itu tidak dilarang karena ada sebab mutaqaddimun. Bahkan kalau sayang ya nggak bisa lihat di layar di kitab saya. Di kitab saya dikatakan, fa inna sababal waktu al-madi, karena sebabnya waktu yang sudah terlewat. Apakah 1 jam yang lalu, 5 menit yang lalu habis wudu, atau 1 hari yang lalu kemarin ketinggalan sholat. Sawaun kana tilfa'itatu fardun aw naflan, apakah yang ketinggalan itu sholat fardu atau sholat sunnah? Tidak dilarang mengqadha sehabis sholat asar. Walau nafilatan takhadah wirdan. Di dalam kitab Kasifatu saja, di dalam kitab Sapinah, kitab kecil, suatu hari Nabi Muhammad SAW selesai melaksanakan sholat asar, lalu beliau berdiri melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sahabat penasaran dan menunggu, pengen bertanya kepada Rasulullah, sholat apa beliau? Selesai sholat Rasulullah, ditanya oleh sahabat, ya Rasul, maaf mau bertanya Tuhan Rasul. Silakan, kata Rasul. Bukankah kemarin-kemarin Tuhan Rasul mengatakan tidak ada sholat sunnah sesudah asar? Benar kan Tuhan mengatakan begitu? Kata Rasul, iya. Saya masih ingat, saya mengatakan tidak ada sholat sunnah setelah asar. Tapi barusan Tuhan Rasul melaksanakan sholat sunnah. Apa sholat apa itu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Ini qadha ba'diyah dhuhur. Lagi. Ini qadha sholat ba'diyah dhuhur. Karena mungkin Rasul habis sholat dhuhur tadi siang terburu-buru sehingga tidak keburu melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, maka diqadhalah ba'diyah dhuhur, diqadha setelah sholat asar. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi tidak ada yang haram ya. Nggak usah ngomong haram sok santri. Iya. Karena hukum itu wajib mengqadha sholat yang wajib, sunnah mengqadha sholat sunnah. Tergantung sholatnya. Kalau sholatnya wajib, diqadhanya juga wajib. Kalau sholatnya sunnah, mengqadhanya juga sunnah. Coba bayangkan, sekelas Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sholat sunnah ketinggalan 1 aja diqadha. Halo, apa kabar dengan kita? Halo. Pernahkah mengqadha sholat sunnah? Hei. Allah, malu kita ya, ngaku doang umat Nabi Muhammad SAW. Jangankan kodok sholat sunnah, sholat fardu aja masih belatak yang Allahu Akbar.
Hidup. Hmm. Nggak masalah gitu. Ba'diyah qobliyah itu kan bukan suatu kewajiban dalam niat sholat. Kalau niat sholatnya sunnah itu kan cukup usolli zuhri. Niat itu ada terbagi tiga. Kalau sholatnya wajib maka qasdu ta'arud ta'yin, usolli fardhu zuhri. Kalau sholatnya sunnah usolli duha. Nggak mesti usolli sunnat duha, nggak mesti, cukup usolli duha. Nah ini termasuk sholat sunnah, cukup usolli zuhri. Adapun qobliyatan dan ba'diyatan sebenarnya Allah tidak perlu penjelasan kita. Allah tahu kita melaksanakan sholat itu sehabis apa sebelum. Sebenarnya nggak perlu penjelasan buat Allah, Allah tahu. Mengatakan ba'diyatan qobliyatan itu tidak termasuk niat yang wajib. Wa in kanat sholati wa in kanat sholatu nafilatan. Kalau sholat yang kita lakukan sholat sunnah maka cukup qasdul fa'li wa ta'yin, menyatakan qasdul fa'li usolli at-ta'yin dan menyatakan sholat itu sholat apa. Tidak perlu mengatakan fardiyah, tidak perlu mengucapkan sunnah. Berarti kita sholat duha cukup usolli duha Allahu Akbar, nggak mesti usolli sunnatad duha. Apalagi kalau sholatnya sholat mutlak, usolli Allah Akbar, udah cukup. Jadi nggak perlu mengatakan qobliyatan, ba'diyatan, nggak perlu. Lengkapnya usolli sunatad duhri udah cukup, qadaan. Fal awalu, maka yang pertama saya tambahkan. Yang pertama diistisna kena sabab, kena elatnya sabab. Yang kedua di dalam kitab Riyadul Badi'ah ada istisna makan, ada istisna tempat. Kecuali sholat ini dilaksanakan di Makkah Al-Mukarramah, walaupun tidak ada sebab mutaqaddim dan sebab muqarin, sebab waktu, juga ada sebab makan. Karena sebabnya kita di kota Mekah, silahkan sholat di 5 waktu yang dilarang. Tidak ada larangan selama kita di Mekah, sholat apapun. Jadi ada sebab waktu, ada sebab makan. Di sini nggak ada. Adanya di Riyadul Badi'ah kalau nggak salah, udah kelewat. Mal awalu, maka yang pertama, minal khamsati, dari 5 waktu yang dilarang sholat itu adalah as-sholatul lati la sababalaha, ialah sholat yang tiada sebab laha untuk sholat itu, idza fu'ilat, apabila dilakukan ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Yang pertama, waktu yang dilarang sholat adalah setelah sholat subuh. Maka untuk sholat subuh, tambahan sunnah sunnahnya itu bukan setelah sholat subuh, tapi sebelum sholat subuh. Muakkadnya sebelum subuh. Setelah sholat subuh tidak ada sunnah muakkad atau ghair muakkad, tidak ada sholat sunnah sebelum subuh yang berhubungan dengan sholat subuh. Ba'da subuh. Sampai kapan? Watastamirul karohatu, dan tetap terus makruh itu, lagi-lagi bukan haram, tetapi makruh. Watastamirul karohatu, dan tetap terus makruh itu, hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari.
Maka kalau di pondok-pondok pesantren para kiai itu habis sholat subuh sampai terbit matahari itu bukan sholat sunnah tapi wiridan. Ada yang baca waqiah, ada baca tabarok, ada yang baca lapor ja'akum, ada yang baca hijib khofi, hijib khoti, hijib nasar. Itu waktunya wiridan, bukan waktunya sholat sunnah, bukan. Wasani, dan yang kedua, as-sholatu ialah sholat inda tulu'iha, ketika terbit matahari. Idza tala'at, apabila matahari itu terbit, hatta tatakamala, sampai sempurna matahari itu, wa tartafi'a, dan sampai naik qadra rumhin, sekedar satu tombak, fi ru'yil aini, dalam penglihatan mata. Yang kedua, ketika matahari terbit itu juga tidak boleh sholat sampai matahari meranjak naik sampai seukuran satu tombak dalam pandangan mata. Nggak usah datang ke sono lari-lari di bawah tombak, nggak usah, capek. Cukup berkiraan dari sini, oh udah setombak, itu cukup. Kalau jam nggak bisa dipastikan, karena kadang-kadang terbit itu jam 6 kurang, kadang-kadang jam 6 lebih. Ya, nggak bisa dipastikan pakai jam. Sekarang zuhur Jumat jam 12 kurang 20 ya. Nah, nanti bisa jam 12 lewat. Nggak bisa. Jadi pada umumnya setengah 7 itu udah qadar rumhin. Setengah 7 itu sudah bisa. Nah, alasannya kenapa sholat di waktu itu, di waktu terbit matahari tidak boleh dilaksanakan? Karena di waktu itu khawatir tasyabbuh dengan pelaksanaan sembahyangnya orang-orang yang menuhankan matahari. Karena di saat itu orang-orang yang menuhankan matahari, menganggap matahari sebagai Tuhan, dia melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, menyambut datangnya sang Tuhan matahari. Maka kita umat Islam dilarang sholat, takut tasyabuh, ngikut-ngikut sholat menyembah matahari. Maka dilarang sholat. Bagaimana Pak Ustaz? Sholat isyraq. Sebenarnya sholat isyraq itu sebutan lain dari sholat duha. Jadi tetap waktunya waktu duha. Cuman kenapa disebut sholat isyraq? Sebutan sholat isyraq itu bagi orang yang sholat subuhnya di masjid, lalu wiridan, belum pulang ke rumah sampai sholat duha. Setelah sholat duha baru pulang ke rumah. Nah, duha beliau itu disebut sholat isyraq. Iya, iktikaf dulu. Bagi kita yang habis subuh pulang dulu karena ngopi dulu, nyarap dulu, baru jam 8 masuk ke masjid lagi sholat duha, itu tidak berhak menyebut isyraq, tetapi sholat duha, bukan isyraq. Itu bedanya. Sebenarnya sholat duha itu adalah nama lain, sholat isyraq itu adalah nama lain dari sholat duha. Cuman karena nyambung ke subuh disebut isyraq. Sholat fajar itu ulama mengatakan sebenarnya qobliyah subuh. Sholat fajar itu qobliyah subuh.
Wasalisu, dan yang ketiga, larangan kita melaksanakan sholat adalah as-sholatu, ialah sholat idza stawat, apabila lurus matahari, hatta tazula, sampai dia tergelincir, an wastis, sama, dari tengah-tengah langit. Bahkan di kitab saya dikitakan fi kabdis sama, di tengah-tengah langit matahari, sehingga kalau kita berdiri di bawah terik matahari tidak ada bayangan badan kita karena keinjak oleh kita sendiri. Itu persis tengah-tengah matahari. Di saat itu kita juga dilarang melaksanakan sholat. Kenapa? Karena di dalam kitab lain dikatakan saat seperti itu adalah waktu la'bil banati syaitan, itu waktunya anak-anak setan bermain ria. Makanya di kampung dulu anak-anak menjelang jam 12 itu, jam 11 sudah dicari, ditidurin di rumah masing-masing. Sampai anak yang badung itu tengah hari main di lapangan, pulang-pulang panas badannya, sakit dan lain sebagainya. Karena di dalam kitab dikatakan itu satu waktu la'bubanati syaitin, itu waktu anak-anak setan liar. Maka teriknya juga terasa lebih daripada jam-jam biasa. Nah, itu juga ada pengecualian. Ada pengecualian. Nah, wa yustasna min dzalika, dan dikecualikan dari yang demikian itu yaumul jum'ah, itu sholat pada hari Jumat. Karena hari Jumat itu hari Sayyidul Ayyam, malamnya juga malam yang paling mulia, harinya juga hari yang paling mulia. Sampai-sampai kemuliaan hari Jumat itu, coba Bapak bayangkan, setiap hari punya nama sesuai dengan nomor. Hari yang pertama disebut hari Ahad, dari wahidun, satu. Setelah hari Ahad hari apa? Senin. Hari yang kedua diambil dari kalimat isnani, Senin. Selanjutnya hari apa? Hari Selasa. Hari yang ketiga diambil dari kalimat salasatun. Sampai di hari disebut hari Selasa. Selanjutnya hari apa? Hari Rabu. Diambil dari kalimat arbaatun, yaitu 4. Hari yang keempat arbaatun. Setelah Rabu apa? Kemis. Kemis itu diambil dari kalimat khamsatun, 5, khamsatun. Selang satu hari, yang ketujuh hari apa? Sabtu. Sabtu itu diambil dari kalimat sab'atun, yang artinya 7. Kenapa yang keenam enggak disebut hari Sittah? Mestinya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sittah, baru Sabtu. Kenapa enggak Sittah? Itulah keistimewaan Sayyidul Ayyam. Namanya aja udah istimewa. Maka segala hukum, segala sesuatu yang menyangkut hukum hari Jumat itu semua istimewa. Bahkan dijamin orang yang meninggal pada hari Jumat itu dikategorikan meninggal dalam keadaan syahid. Syahid. Siapa yang mau syahid? Ya, kalau mau syahid kan sekarang, besok hari Selasa, tinggal nunggu beberapa hari lagi. Nah, hari Jumat itu fala tukrahus sholatu fi, maka tidak dimakruhkan sholat pada waktu hari Jumat. Waktal istiwa, walaupun waktu istiwa.
waktu tengah hari, tengah waktu matahari fi qabdis sama, di tengah-tengah langit. Dan begitu juga tidak ada kata makruh, wa kadza haramu makkata, dan begitu pula isya. Ini masih banyak penjelasannya menyangkut tadi kiai yang marah-marah syariat itu ada kaji. Banyak cerita ini. Udah seginilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.